Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Barokah dari kelas 3B, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang RPP Al-Quran Hadis kelas 8 semester genap. Sekolah Madrasah MTS Ma'arif, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester genap, materi pokok menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan tentang menimbun harta atau serakah. Alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi dasar: memahami isi kandungan surat Al-Humazah dan At-Takasur tentang menimbun harta atau serakah. Indikator pencapaian kompetensi: membaca Al-Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur, menerjemahkan Al-Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur, menentukan ayat dalam Al-Quran surat Al-Humazah dan At-Takasur tentang menimbun harta atau serakah, memahami isi kandungan surat Al-Humazah dan At-Takasur tentang menimbun harta atau serakah. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerjemahkan Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan ayat-ayat Al-Quran tentang menimbun harta atau serakah dalam surat Al-Humazah dan At-Takasur. Yang keempat, peserta didik dapat memahami isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Humazah dan At-Takasur tentang menimbun harta atau serakah. Kemudian materi pembelajaran: menjelaskan pengertian tamak, pendekatan atau metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Yang kedua, metode pembelajaran, meliputi A. ceramah, B. tanya jawab, C. diskusi. 3. Model pembelajaran: menggunakan model pengajaran langsung. Kemudian, media dan alat pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran, buku paket. Yang kedua, PowerPoint. 2. Alat pembelajaran, spidol dan papan tulis. Kemudian sumber belajar. Yang pertama, buku siswa Al-Quran Hadis pendekatan saintifik kurikulum 2013 kelas 8. Yang kedua, Al-Quran dan terjemah. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan, meliputi mengkondisikan siswa secara fisik dan psikis. Membuka pembelajaran dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Pendidik mendata kehadiran siswa. Apresiasi dan motivasi. Yang pertama, apresiasi. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang surat Al-Humazah dan At-Takasur tentang menimbun harta atau serakah. Yang kedua, motivasi. Pendidik memberikan motivasi terkait materi yang akan diajarkan, memberikan semangat kepada peserta didik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. C. Pengaturan kelas atau desain kelas. 1. Guru menata ruangan kelas. 2. Merapikan tempat duduk. 3. Membentuk kelompok belajar. 2. Kegiatan inti. 1. Mengamati. Pendidik menjelaskan materi pengertian tamak. Peserta didik menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan pendidik dengan bahasanya sendiri. 2. Menanya. Pendidik bertanya seputar pelajaran yang dapat kita ambil tentang menimbun harta yang terdapat dalam surat Al-Humazah dan At-Takasur. B. Peserta didik menanggapi pertanyaan yang diajukan pendidik. 3. Mengeksplorasi. Pendidik memberikan tugas untuk mencari contoh sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran, surat Al-Humazah dan At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan yang hakiki. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan tugas yang diberikan. 4.
Mengasosiasi. Peserta didik menuliskan hasil kerja kelompok di buku tugas masing-masing. Yang ketiga, kegiatan akhir. Yang pertama, pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua, peserta didik melaksanakan evaluasi terkait materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, pendidik melakukan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, pendidik mengumpulkan hasil evaluasi kemudian menyampaikan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Yang kelima, pendidik menyampaikan materi yang akan datang. Yang keenam, pendidik mengakhiri dengan salam penutup. Selanjutnya, penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian observasi, yaitu mengamati sikap peserta didik dan melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri, dan kemampuan bermusyawarah. Penilaian diri atau self-assessment. Penilaian teman sebaya atau peer assessment. Penilaian jurnal atau anecdotal record. Selanjutnya, pengetahuan dengan tes tertulis, yaitu soal pilihan ganda dan uraian. Selanjutnya, keterampilan yang meliputi praktik atau kinerja kemampuan berdiskusi sesuai perannya tentang mencari contoh sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-Humazah dan At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan yang hakiki. Sekian penjelasan dari saya tentang RPP pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.